Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, selamat pagi dan berkat Tuhan. Pada pagi hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi harian, dan perayaan pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Romo Bora CSSR. Taruhlah harapanmu pada Tuhan, jadilah perwira dan tabahkanlah hatimu, percayalah kepada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman, dimanapun saudara-saudari berada, selamat pagi berkat Tuhan. Pada pagi hari ini, kita kembali menghadap hadirat Tuhan. Kita mau mempersembahkan hidup kita sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan, sebab Dialah yang memiliki kehidupan kita. Intensi misa kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa bagi segala usaha dan upaya yang dilakukan oleh berbagai macam pihak untuk menangani kasus corona. Bagi para korban yang telah meninggal dunia, bagi para penderita yang meninggal dunia, bagi para petugas medis, para dokter, para perawat, para sukarelawan, para volunteer yang telah meninggal dunia, semoga mereka dianugerahi pengampunan dosa oleh Tuhan dan diberi tempat yang layak di surga. Dan kita mohonkan agar mereka yang tergolong kepada ODP atau PDP, karena berkat Tuhan dan penanganan yang serius, yang baik, pada akhirnya mereka boleh disembuhkan. Mari kita bawa diri kita kepada Allah dalam misa ini. Kita mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa Maha Luhur, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Ajarilah kami untuk tahan uji, menghidupi salib tanda kehinaan, agar kami semakin layak dan pantas berbakti kepadamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Bilangan. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, kami telah muak akan makanan hambar ini." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memakut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdoa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau,
Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkan ular-ular ini dari kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi menyegani kemuliaan-Mu. Bila Engkau sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan-Mu, bila Engkau mendengarkan doa orang-orang papa dan tidak memandang hina doa mereka. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan, sebab Ia telah memandang dari tempatnya yang kudus, Tuhan memandang dari surga ke bumi. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Benih itu adalah sabda Tuhan, penaburnya adalah Kristus. Setiap orang yang menemukan Dia akan hidup selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 8 ayat 21 sampai 30. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu.
Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itulah yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Hidup kita ini merupakan sebuah perjalanan bersama untuk mencapai kebahagiaan. Dan dalam perjalanan ini kita menghadapi berbagai macam persoalan, berbagai macam tantangan, berbagai macam halangan. Kita juga mengalami kebahagiaan, kegagalan, keberhasilan, semuanya menyertai hidup kita. Menyikapi apa yang terjadi dalam perjalanan kita itu, kita diajak untuk apa? Untuk setia, untuk percaya kepada mereka yang memimpin kita. Karena mereka yang memimpin kita adalah mereka yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menuntun kita kepada kebahagiaan. Dan dapat terjadi dalam perjalanan itu, terjadi berbagai macam kekacauan. Terjadi berbagai macam pemberontakan. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel ketika mereka berangkat dari Gunung Hor, ketika mereka mengelilingi tanah Edom menuju tanah terjanji. Mereka marah kepada Musa. Sebenarnya mereka bukan marah kepada Musa, mereka marah kepada Allah. Yang mereka anggap tidak memperhatikan mereka, tidak memelihara mereka. Padahal dalam kenyataannya, Allah senantiasa memberikan pertolongan yang terbaik pada mereka. Hanya saja karena mereka keras kepala, karena kedegilan hati mereka, pada akhirnya mereka memberontak kepada Musa dan kepada Allah. Dan untuk memperingatkan mereka itu, dalam bacaan pertama tadi dalam kitab Bilangan dikatakan bahwa Allah memperingatkan mereka dengan mengutus ular untuk memagut mereka. Dan pada saat itulah bangsa Israel itu sadar dan mohon pertolongan kepada Allah. Mereka berteriak minta tolong kepada Allah melalui hambanya Musa. Dalam situasi ini Allah tidak berdiam diri. Allah mengulurkan pertolongan dan membantu bangsa Israel. Kehidupan kita sekarang ini juga merupakan sebuah perjalanan yang harus kita pandang dari kacamata iman. Kita menghadapi berbagai macam persoalan. Dan dalam situasi seperti ini, apa yang harus kita buat? Khususnya dalam situasi menghadapi mewabahnya virus corona. Kita diajak untuk teriak minta tolong kepada Allah. Dan yakinlah, Allah tidak akan berdiam diri. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Yang dituntut dari kita adalah kesetiaan kita kepada Allah melalui para pemimpin yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Ikutilah aturan, anjuran yang telah diperintahkan kepada kita, yang telah diberikan kepada kita. Karena dengan mengikuti anjuran itu, pada akhirnya kita mengikuti suara Tuhan sendiri. Agar kita pada akhirnya memperoleh keselamatan. Allah tidak akan berdiam diri. Dia akan membebaskan kita. Yang diperlukan dari kita adalah kesadaran kita untuk tetap setia kepadanya. Tetap setia kepada perintah-perintahnya melalui anjuran yang telah diberikan kepada kita. Mari pada hari ini kita mempersembahkan hidup kita untuk
mencintai kehidupan kita dengan cara isolasi diri, tinggal di rumah, dan juga untuk menghormati, mencintai kehidupan orang-orang lain. Ya, menjaga jarak komunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Yakinlah kita akan melewati semuanya ini dan situasinya akan kembali normal. Karena apa? Allah tidak pernah berdiam diri. Allah akan segera menolong kita. Amin. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa Maha Rahim, kami mempersembahkan kurban pembawa damai. Semoga Engkau mengampuni dosa kami dan membimbing hati kami yang mudah goyah. Bersama persembahan roti dan anggur ini ya Tuhan, kami bawa diri kami sendiri, suka duka hidup kami, khususnya segala usaha dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai macam pihak untuk menangani kasus corona yang sedang mewabah melanda dunia, khususnya di negara kami ini. Kami bawa pula para korban yang telah meninggal dunia, para penderita, keluarga mereka, serta semua orang yang tergerak hatinya untuk membantu para korban sekarang ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkenan menerima persembahan kami ini dan mempersatukannya dengan korban putra-Mu yang menyelamatkan, serta mengubahnya menjadi berkat-Mu yang berkelimpahan dalam hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab sengsara putra-Mu sungguh mendatangkan keselamatan. Secara amat meyakinkan, pada salib tersingkaplah hukuman dunia, dan bersinarlah kuasa penyelamat yang menyerahkan diri bagi kami. Bahkan seluruh dunia mulai menyadari bahwa keagungan-Mu pantas dipuji. Dari sebab itu, ya Bapa, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji Dikau dan dengan segenap hati berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan.
terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah memartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ya Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius Riana Prabdi, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara dan saudari kami kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa bagi anggota keluarga kami masing-masing, khususnya hamba-Mu Alfonsa Yabid Bora. Kami ingat juga ya Tuhan akan sahabat kenalan kami, penderma kami, konfrater kami Redemptoris. Kami ingat pula ya Tuhan akan mereka yang telah meninggal dunia akibat wabah virus corona, para penderita, para dokter, para perawat, para sukarelawan yang telah meninggal dunia. Kami ingat pula ya Tuhan akan jiwa-jiwa di api penyucian. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam diri kami sendiri, dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan yang rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Amin Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara terkasih, lihatlah, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang Tuhan masuk dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita siapkan doa rindu akan komunion. Marilah kita doakan secara bersama-sama. Tuhanku dan penyelamatku, Yesus Kristus, berkat cinta-Mu kepada kami, Engkau hadir siang dan malam dalam sakramen Maha Kudus. Semua orang yang datang menyambut-Mu di sini telah Kau nantikan dengan penuh cinta. Kami percaya bahwa Kau sungguh hadir. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan diri-Mu sendiri sebagai santapan pemuas jiwa raga kami. Dari lubuk hati kami yang terdalam, kami bersyukur atas kesempatan yang terindah ini. Oleh kuasa cinta-Mu, kami merindukan-Mu dalam jiwa kami. Karena sekarang kami tidak dapat menyambut-Mu dalam Ekaristi yang kudus. Oh Yesus, Tuhan kami, seandainya kami pernah mengingkari-Mu, kami mohon ampun. Bimbinglah kami agar mulai saat ini sanggup lebih mencintai dan menaati-Mu dengan sepenuh hati, sebagaimana Kau contohkan sendiri dalam hidup-Mu, mencintai dan menaati Bapa-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Kau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersabda, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas sengsara dan wafat Putra-Mu. Semoga pengorbanannya mendorong kami setia kepadamu dan berani berkorban bagi sesama sampai kami berbahagia bersama-Mu di surga dengan pengantaran Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Marilah kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan bagi kita untuk sepanjang hari ini.
Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Kita semua, mereka yang kita ingat dan kita doakan dalam perayaan Kudus pagi ini, seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi Kudus kita pagi ini telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kamu diutus. Amin. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda telah menjadi manusia Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.